Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Saskia Raifatunisa dalam channel YouTube aku Saskia Raifatunisa dan episode My Diary. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah program TV yang paling banyak menjadi diminati oleh semua penonton yang ada di seluruh dunia, yaitu sinetron ya. Sinetron ini merupakan sebuah program TV yang diwarisin oleh seni teater ya. Ya, seni teater itu merupakan seni yang sudah tidak asing lagi di dunia kita sebagai satu cara untuk mengalihkan perasaan dan pikiran kita ya, dan mengubah emosi seseorang menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya seni teater itu tuh kan kita kan terbiasa tuh seni teater dari segi pertunjukan musik, pertunjukan musikal, tapi kemudian diwariskan ke dalam sebuah sinetron ya, dalam sebuah media elektronik yang sampai sekarang ini seiring perkembangan zaman. Sinetron itu tuh sebenarnya udah menjadi trending yang paling populer untuk bisa menandai sesuatu fenomenal ya di dunia seni, bukan di seni tapi juga informasi yang menarik lainnya ya, yang kemudian diteruskan ke pengetahuan umum kita tentang ya lewat bahasa Indonesia lah, yang tentang drama ataupun sinetron. Nah, sinetron itu tuh sudah bukan hanya ditayangkan di negeri sendiri yaitu Indonesia, tapi juga di negara lain dari sebagian benua seperti di Malaysia, Filipina, terus Cina, Korea, Jepang, terus India, Turki, dan Meksiko. Yang disebutin semua itu memang merupakan suatu tidak asing lagi karena memang dikhawatirkan. Tapi ada beberapa sinetron dari luar negeri yang tempat harus diberhentikan oleh KPI karena suatu hal ya. Misalnya nih, macam telenovela, kebanyakan adegannya itu memang tidak pantas. Terus ada yang gaya berpacaran anak-anak muda yang di bawah umur lah, tapi yang sekarang udah nggak berlalu karena memang udah nggak zaman lagi, karena memang sudah dianggap oleh KPI karena itu semua ada yang mengandung unsur ini ya, untuk seks atau pelacur gitu yang buat itu kemana-mana lah. Oke, kalau bicara soal drama atau sinetron, sebenarnya saya memiliki pengalaman ya nonton sinetron untuk pertama kali itu sejak aku masih kecil ya. Itu sinetron yang kebanyakan reproduksinya adalah oleh seorang raja sinetron Indonesia, yaitu Rampu Jabi. Rampu Jabi ini juga merupakan seorang produser dari MVP Entertainment ya sama sekarang ini, yang dulunya Motivation Plus. Nah, dia punya seorang anak, punya seorang saudara atau saudara yang juga dari Pujabi seperti Damo dan Manoj Pujabi. Nah, ini nih yang Damo yang disebutin tadi dua itu tuh juga ikut jejak sang sang raja sinetron, yaitu Manoj Pujabi dari Boutique Entertainment ya. Nah, kali ini sinetron favorit aku tuh dulu waktu kecil tuh ada Jin dan Jun tuh dan Bayu, terus ada sinetron Bidadari. Oh ya, sinetron Bidadari ini juga pernah di remake untuk tahun 2012 ya. Saya pernah banget nonton sinetron Bidadari remake 2012 yang berjudul Putri Bidadari dari karya produksi Cinemark ya. Oh, bagi kalian nih yang ngerasa fans dari zaman SMP, pasti apa sinetron yang dibintanginya selain Kela Valendro? Pastilah Kela Kalista. Nah, ini nih, di saat itu Kela Kalista itu adalah aktris cilik yang sekarang bermetamorfosis menjadi aktris remaja yang sekarang ini main dari SMP, masih di rumah produksi yang sama yaitu Cinemark ya. Sebenarnya sinetron Putri Bidadari ini sebenarnya merupakan sinetron fantasi terakhirnya Ashraf Sinclair ya, sebelum, bukan terakhir sih, kan terakhir kan tahun MSC Pictures, tapi kalau terakhir di Cinemark karena kan meninggalnya udah setahun lebih ya si Ashraf Sinclair. Sinetronnya memang bagus banget karena memang mengajarkan tentang kebaikan hati ya. Sampai soundtracknya saya pengen banget, saya dulu punya lagunya di laptop sama di ponsel ya, yang berjudul Melangkah Lagi, itu sound lagu aku juga. Terus kemudian kemudian di remake lagi ke tahun 2016 yang berjudul Kasih dan itu sama ada, tapi cuma pemainnya bukan Sidel lagi, tapi lebih beda lagi ya, lebih menjerumus ke permasalahan, tapi rumah produksinya adalah Amanah Suga Production. Tapi sebenarnya Amanah Suga Production itu kan ada pimpinan Syaful Drajat dan ini ya Nasrul Warid, yang sekarang ditutup karena ada masalah ini, hanya berjalan selama 6 tahun doang. Jadi banyak yang memutuskan untuk tidak bikin sinetron lagi. Nanti saya jelaskan. Oke, selain sinetron dari sinetron favorit aku yang paling saya deg-degan itu tuh adalah sinetron apa ya? Ini nih, sinetron yang Hikmah Kehidupan ya, yaitu yang sekarang tuh itu memang Hikmah Kehidupan tuh sebenarnya pernah tayang juga di Indosiar tahun 2004 sampai tahun 2011 ya. Cuman aku tuh sering banget aduh deg-degan banget nih nonton sinetron itu, karena tuh banyak dulu tuh emang ya sinetron religi itu tuh kebanyakan horor-horornya atau sesuatu yang jijik. Kalau misalnya gini, pernah bayangin gak dulu tuh apa sinetron apa yang pertama kali mengandung unsur horor religi, tapi bukan Dapo Paramita, MD Entertainment juga bikin
Ayo apa? Nah ini nih sinetron Hidayah The Series. Tapi Hidayah The Series ini merupakan sinetron favorit aku juga yang menurut aku tuh paling disukai oleh bunda aku tuh sekarang. Ya bunda dulu tuh suka nonton sinetron tuh, tapi semenjak itu tuh sinetron tuh banyak banyak antagonis lah yang buat kayak gitu hingga akhirnya ya memang seperti Negedungan lah, kalau kita melawan kejahatan pasti yang jahat akan kalah, bisa berbagai cara seperti dengan cara kemiskinan lah, terus ada mati meninggal karena penyakit ganas, terus meninggal biasa, oke gitu. Nah selain itu tuh sinetron, tapi sebenarnya sinetron ini tuh emang udah lama banget nggak pernah tayang karena beberapa alasan. Kemudian yang season 2, kalau season pertama itu kan tentang bagaimana cara ini ya, cara bagaimana kita tidak boleh berlaku jahat seperti ini. Kalau yang kedua berfokus ke permasalahan keluarga ini. Sejak tahun 2012 permasalahan keluarga dari beberapa sinetron religi itu udah merebak banget sampai sekarang, mengakibatkan terjadinya kejahatan yang baru-baru terjadi itu orang ketiga. Pada sampai ada dengar beritanya kayak gitu ya, diberitakan oleh kehidupan kita, karena kehidupan rumah tangga itu biasanya kan selalu ada musuh, bukan hanya orang ketiga doang baik laki-laki atau perempuan, tapi juga keluarga ataupun ya kebanyakan mertua-mertua yang dianggap dicatat tuh sebagai villain yang paling kuat, karena memang keinginan untuk anak-anaknya tuh harus dibatasi karena tidak memperhatikan agamanya atau kasih sayang, tapi juga harta. Nah ini nih yang selalu sering terjadi. Nah itu selain itu aku juga sinetron yang paling aku suka itu selain yang itu ada lagi dongeng dan tidak mungkin sebenarnya yang bagi kalian yang ngerasa kembali ke masa lalu ya, di masa 14 atau 15 tahun lalu tuh sinetron Legenda dan Dongeng versi MD series itu tuh memang terbilang bagus, tapi sejak KPI menyerang tuh udah nggak lagi, karena memang ya itu banyak mengandung unsur, karena MD Entertainment tuh bisa dikatakan meskipun bagus ya untuk film layar lebar ya dan menjadi fenomenal, tapi untuk MD Entertainment tuh dianggap cukup labil ya sejak tahun 2013 karena itu tadi Manoj Mujabi akhirnya memutuskan untuk tidak lagi membuat sinetron tapi juga membuat web series ya, sinetron tuh sudah akhirnya ya itu tadi tahun 2017 tuh saya sempat lihat di Wikipedia-nya MD Entertainment itu, MD Entertainment udah nggak bikin sinetron lagi karena udah dianggap ya labil lah karena takut dia khawatirkan ada adegan yang nggak pantas sehingga memutuskan untuk berhenti. Nah ini sekarang sinetron favorit aku tuh selain sekarang masih dari Cinemart, yang saya paling aku suka itu Tangan-Tangan Mungil. Nah ini sinetron yang bikin kita tuh terinspirasi dari apa ya, dari game Tekken ya Alisa, karakter satu Alisa karena itu robot, masih pemain yang sama yaitu Akela Kalista. Sinetron ini tuh memang terbilang bagus ya karena itu tadi hanya berjalan gitu. Sinetron favorit aku juga tahun 2013. Nah di tahun 2012 ini saya pernah mulai sinetron screen production pertama yang favorit aku tuh kadang-kadang adalah Love in Paris ya, yang berhasil meraih penghargaan SCTV Awards 2012 ya. Jadi merupakan sinetron kedua sekaligus, bukan yang terakhir sih, kedua sih screen production ya. Oh ya, screen production ini sebenarnya nama produksi yang menjadi saingan terberatnya MD Entertainment ya, karena produsernya sama-sama orang India, sama kebanyakan produsen zaman sekarang tuh orang India atau keturunan India lah, Sudepsi dan Vicky Olindo. Nah ini nih, disinilah aku mulai mengenal Michelle Zudit ya, salah satu aktris yang terinspirasi dari game Tekken ya, karakter Michelle Cheng lah. Jadi aku suka. Kemudian sinetron favorit aku di tahun 2013 itu paling aku suka banget selain disebutkan tadi adalah Suatu Kecil Tuhan. Mungkin tahun 2013 ini merupakan awal dimana sinetron Cinemart itu tuh diangkat sebuah novel ya, diangkat sebelum ke zamannya Asma Nadia, terus ke nggak tau lah, terus ke Agnes Davonar. Ini Agnes Davonar merupakan penulis novel legendaris ya sepanjang tahun 2011 di masa SMP. Nah Suatu Keseluruhan The Series itu hampir sama ada seperti film aslinya, saya punya filmnya, cuman karakternya berbeda sedikit. Ada beberapa sedikit pemainnya, salah satu yang paling tuh Giorgio Abraham. Oh ya nih, dulu kan Giorgio Abraham itu kan sebenarnya kan udah masih bergabung di Cinemart ya, walaupun harus pindah fokus ke film layar lebar. Nah itu dari sinilah sinetron inilah yang mengembalikan masa kecilku pada awalnya saat Asmara Nikita Willy kembali bertemu setelah sinetron si Cecep ya. Nah kemudian sinetron SCTV, kalau sinetron SCTV yang favorit aku tuh yang screenplay pasti tahun 2013 adalah Cinta Yang Sama. Mungkin sinetron ini tuh menjadi dimana sih sebelum Vera Bramasta jadi famous, akhirnya sinetron itu Ivan Fadila lah. Ya iyalah, Ivan Fadila itu memang ayahnya Vera Bramasta yang kemudian bakat aktingnya tuh mau diwariskan kepada anaknya sendiri ya.
Itu sinetron yang menurut aku tuh paling aku suka banget di sini nih. Bagi yang ngefans Samudra Cinta, siapa yang nggak kenal Rangga Azov di sinetron itu? Nah ini nih, sinetron Cinta yang Sama ini merupakan sinetron nggak Azov Screen Production sebelum resmi ke Cinemat ya, yaitu atau Geza Gionino lah, tapi udah masih bergabung di Screenplay ya, walaupun udah fokus ke dunia FTV dan mulai berumah tangga. Oke, sekarang ke tahun 2014. Mungkin tahun 2014 ini merupakan tahun yang dimana hampir semua sinetronnya bertemakan fantasi, yang terutama dari Sembilan Binatang ya. Sinetronnya yang favorit aku tuh adalah ini, Ganteng-Ganteng Serigala. Nah ini nih fans nih, yang fans Ganteng-Ganteng Serigala pasti mungkin sinetron ini bukan merupakan sinetron fenomenal satu-satunya yang berhasil sukses ya. Pernah menjadi trending ya di tahun 2014. Namun sebenarnya pernah ditayangkan ulang berkali-kali sampai tahun 2020 ya, karena memang ya itu tadi, karena udah mulai fokus ya. Memang sih guys pernah ditayangkan ulang sering kali, tapi sering ada yang bilang, oh, ini kenapa menteri nggak jalan. Nah, itu protes karena udah nggak diganti. Aku selalu bersabar dari mereka yang menanyakan kenapa GGS nggak tayang, kenapa GGS nggak tayang. Nah itu tuh. Nah tapi sinetron ini tuh juga menyukai Aliano dan Prilly. Oh ya, mereka berdua ini juga sama-sama mantan artis cilik kayak sukses di dunia acara anak-anak atau film layar lebar. Itu aku suka sinetronnya karena memang terinspirasi dari film Twilight ya, Twilight Saga New Moon. Aku pengaman banget waktu AGS menang, aktornya menang Aliando tuh dia bersujud syukur atas kemenangannya, sama seperti Naim Daniel ya yang tahun 2020 tahun lalu kan ajalkan menangnya juga bersujud syukur. Nah ini nih sinetron yang paling aku suka banget sampai sekarang. Bahkan ada juga loh GGS juga pemain dari sinetron Cinta yang Hilang. Itu sebenarnya sinetron favoritnya Mak Ji ya. Mak Ji itu adalah dulu seorang buruh yang sekarang udah gak bekerja lagi, tapi aku harapnya lagi Mak Ji bekerja sebagai pembantu lagi ya, insya Allah balik ke sama aku kok kan banget. Nah sinetron Cinta yang Hilang ini juga mempertemukan kedua aktornya seperti Jonathan Frizzy dan Tedisha setelah Ganteng-Ganteng Serigala yang kedua itu tahun 2015 ya, itu tahun terakhir ya. Itu sebenarnya GGS itu tuh berakhirnya tuh tragis banget, cuman batal nggak bisa dilanjutkan lagi ke season 3 tapi GGS itu tayang sih, cuman nggak bertahan karena hanya bertahan sampai tahun 2015 doang akhir. Dan Ganteng-Ganteng Serigala yang season 3 memutuskan untuk tidak lagi nayangkan membuat lanjutannya karena itu tadi Amanah Sugar Production akhirnya ditutup di akhir tahun 2018 itu. Oke, sekarang kalau bicara soal sinetron ini masih berkaitan nih. Kalau aku sebenarnya sinetron aku tahun 2017, sinetron terakhir favorit aku yang terakhir adalah BNPP ya tahun 2017. Sebenarnya BNPP atau Bawang Merah Bawang Putih itu sebenarnya sinetron lama entertainment yang ada 3 versi, ada tahun 2004, 2007 dan 2017. Kalau 2004 itu tuh sinetron favorit bunda aku juga, aku nggak terlalu suka. Kalau 2007 saya juga nggak terlalu suka. Nah tahun 2017 saya pas suka banget karena di sini nih kita melihat dua sisinya aktris yang pernah main di sinetron Cinta Fitri ya, yang Cinta Fitri ya, yang sinetron favorit bunda sama Tante Ani ya, yang ibu dan sepupu aku Nabila dan Nadine ya, si Randy Berwati. Kalau dari sisinya Prilly, kalau kita bandingin sama film, kalau dari sisi Michelle Zudet atau favoritku, dia itu ibunya baik, lembah lembut walaupun sikapnya agak keras. Tapi kalau dari si Pridi MBP dia jadi villain, dia jadi ibu yang durhaka kepada anaknya sendiri, ibu yang durhaka dan mementingkan materialistik. Oke, kalau sekarang dari Indonesia sudah. Oh ya, satu lagi, kalau sinetron FTV itu yang kebanyakan pemainnya Franz Nicholas. Oh ya, juga for information, sebenarnya Franz Nicholas sama Awal Asyar itu kan sama-sama ganteng ya, sama-sama seorang aktor yang pernah main film tahun 2009 yang sama. Kemudian sama-sama presenter infotainment ya yang tahun 2014 ya, Franz Nicholas sampai berhenti. Kemudian suksesornya siapa? Awal Asyari. Nah ini nih saya bandingin dua-dua itu sama-sama ganteng, sama-sama punya gaya suara yang voice pitch yang gentleman banget, sama ini nih sama-sama umur lahir tahun 80-an. Tapi kan bedanya kan beda 3 tahun ya. Franz Nicholas itu lahir tahun 1984, kalau awalnya 1981. Oke, sekarang setelah dari sini kita akan membahas yang sinetron luar negeri. Sebenarnya saya sering banget nonton sinetron dari luar negeri ya. Pertama-tama dari Karakter Dianggil. Oh ini telenovela yang membuat aku tuh kembali bernostalgia dengan masa kecil aku yang legendaris. Itu pernah ditayangkan di RCTI tahun 2001 sampai 2002, walaupun yang aslinya kan tahun 2000 sampai 2001. Sedangkan SMP tahun 2004 sampai 2005 itu
kemudian pernah tayang lagi di GTV tahun 2008 dan terakhir di MSTV tahun 2016. Ini telenovela yang bikin aku tuh wow, so terrible Mexico is it. Nah ini nih kita bisa lihat bagaimana sih saya pernah melihat kehidupan sekolah-sekolah di Meksiko itu memang agamanya katolik Roma. Saya pernah sih punya buku Mother Teresa yang komik tuh di situ tuh ada suster-susternya. Ya di sini saya bukan bermaksud saya mempelajari Nasrani sih. Memang ya kalau Meksiko itu kan negara Katolik Roma ya. Katolik Roma yang memang kebanyakan sekolah tuh didampingi oleh suster-suster yang pakai kayak biarawati gitulah. Saya juga pernah ngerasa ini gimana orang Amerika Selatan tuh agamanya memang seperti itu. Terus ada lagi nih yang unik di Carta de Angel ini juga yang paling unik, scene weddingnya nih. Ini scene wedding yang menurut aku paling suka karena memang ada suka dengan musiknya seperti Canon D atau Wedding March. Itu aku pernah banget dengerin musik-musik yang rohanis gitu lah, tapi aku nggak terlalu suka rohani ya. Karena wedding scene di telenovela berbeda banget karena kan setiap negara itu kan punya wedding tradisi pernikahannya masing-masing ya. Kalau Katolik Roma itu biasanya identik dengan gaun-gaun, kalau pengantin prianya dengan baju tuxedo lah yang kalau zaman sekarang sampai sekarang masih ada ya. Terus kalau pengantin wanitanya tuh dipakaikan tudung ya kayak gini kayak tradisi gitulah. Saya udah pernah ngerasa gimana sih aku pernah nonton Carta de Angel episode weddingnya sini tuh saya nggak akan kasih tahu tokoh-tokohnya. Wah, so terrific banget, tapi ternyata tuh wedding paling bagus ya walaupun saya sempat menghindari adegan ciuman dengan saya menutup mata. Ya sih kalau telenovela itu kan banyak adegan ciuman di bibir, padahal aku beruntung banget tidak bisa melihat karena aku bilang woi haram dan aku bilang tidak patut dicontoh ya. Jadi bagi kalian yang umurnya di bawah 18 tahun yang menonton telenovela jangan lihat adegan ciuman ya karena cukup ditutup matanya aja atau di sini atau dihalangin ini ya sini ya sampai benar-benar selesai. Itu bagi yang umurnya di bawah 18 tahun yang suka telenovela. Nah, terus yang terakhir scene yang paling unik itu tuh adalah pemakaman. Mungkin ya pemakaman orang Nasrani yang untuk beberapa scene telenovela tuh beda banget ya sama yang di Indonesia karena memang ya Katolik Roma lah karena memang makanannya tuh ada batu nisan, ada tuliskan gitu ya. Saya baru bisa dan di sini saya udah mulai belajar bahasa Spanyol ya sedikit-sedikit walaupun masih awal-awal ya. Oke, kalau bicara soal drama dari Cina nih, mungkin drama dari Cina memang dulu tuh fenomenal banget, terutama yang favorit bunda aku Meteor Garden itu merupakan serial sinetron dari Cina yang menurut aku tuh lebih bagus dibanding drama Meksiko karena memang Cina itu kan dulu kan sempat trending ya walaupun sebelum zaman Korea masih terlalu lusuh itu sinetron favorit Tante Uli sama bunda yang kita mana karakter ada Tom Minse ya ada Tom Minse dan Sunshine ini paling pernah tayangkan di RTV tahun 2013 ya. Meteor Garden itu juga punya dua sequel itu Meteor Garden 1 dan Meteor Garden 2. Oke. Sebenarnya aku juga tertarik nonton video drama Cina itu ini ya. Baru tahun 2012 dengan Rainbow Sweetheart. Ini sinetron favorit adik aku sampai tahun 2013 ya. Itu pernah tayangkan di RTV ya. Itu ceritanya bagus banget ya sampai adikku aku suka tertarik banget nih. Sekarang nih kita beralih ke drama India. Mungkin kalau drama India dulu tuh sinetron India yang menurut aku paling budaku adalah Anandi. Ini sinetron yang Antv yang menurut aku tuh India banget ya. Kalau memang orang India pernikahannya kan memang tradisi orang Hindu, tapi ada juga sih India yang punya penduduknya agama Islam ya. Iyalah karena kan ada masjidnya, ada Taj Mahalnya, itulah keistimewaan drama India memang seperti itu. Tapi drama India yang paling membuat aku tuh sedikit geram adalah Gangga, karena itu memang usia muda untuk pernikahan itu kan memang terbilangnya memang setelah sih itu usia muda ya di India. Tapi kalau misalkan itu juga kita pernah mendengar kisah Mahatma Gandhi yang dipaksa menikah dengan Kasturba usia 13 tahun ya. Walaupun mereka ketika bersekolah. Nah ini oke. Sekarang kita beralih ke drama Korea. Drama Jepang dulu. Kalau drama Jepang itu yang paling aku suka Tokyo Love Story itu paling suka ya. Saya akan ngasih tahu tuh dramanya itu dimana aku mulai mengenal bahasa Jepang walaupun belum belajar secara expert. Kalau sekarang kan Shiva belajarnya sudah expert ya, belajar bahasa Jepang ya. Aku juga tertarik, tapi aku gak terlalu bisa karena memang harus. Saya memang punya rencana mau beli kamus di Jepang untuk bukan hanya untuk belajar tapi untuk main games City ya kalau misalkan kamusnya ada dibawa ke Jepang. Nah sekarang drama Korea, mungkin drama Korea itu merupakan drama yang sampai sekarang masih fenomenal. Drama favorit adik aku adalah Coffee Prince, ada Full House, ada
Boys Before Flowers sama Skip It. Itu drama kesukaan sepupu aku Nabila sama Nadine karena mereka berdua pencipta K-pop. Tapi kalau Siva, dia pencipta K-popnya cuma hanya bertahan selama ini ya, cuma selama 5 tahun karena memang harus fokus dengan bahasa Jepang sendiri sehingga dia lebih tertarik dengan bahasa Jepang ya. Nah oke, sekarang kita terakhir adalah drama Turki. Nah ini nih drama yang mengajarkan aku tuh mempengaruhi aku tuh belajar sejarah sejak aku dari SMA, yaitu serial drama Turki itu tuh merupakan drama yang menurut aku tuh paling suka karena kebanyakan scene adegan itu memang mengandung unsur Islam ya, sama seperti Meksiko, cuma bedanya scene wedding di beberapa drama Turki itu memang pakai tuxedo, pakai ini, tapi tetap harus ada ijab kabulnya lah, karena memang kan kalian harus tahu kalau Turki itu tuh merupakan satu-satunya negara yang diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Makanya tradisinya juga bergabung ya, walaupun agamanya tetap Islam. Tapi aku alhamdulillah syukur banget kan drama Turki zaman sekarang tuh banyak mengandung unsur keislamannya ya, karena banyak adegan berdoa ya, seperti ini ada zikir ya. Drama sering favorit aku tuh adalah Elif. Itu merupakan drama Turki terpopuler yang bukan hanya ditonton oleh masyarakat terutama yang beragama Islam nih, tapi juga orang yang non Islam juga tertarik karena memang drama Elif itu memang drama yang fenomenal. Tapi kalau di Indonesia drama Elif itu hanya bertahan selama 6 tahun ya. Kalau sekarang kan MNC TV banyak sekali karena memang takutnya dikhawatirin MNC TV niruin SCTV ya, karena SCTV yang pertama kali menayangkan drama Turki yang itu diikuti dengan Trans TV ya, Cinta di Musim Cherry. Itu aku suka banget drama Elif karena memang ya sama sih seperti Karta Dia Angga, cuman ini fokusnya ke karakter gadis kecil ya yang menghadapi pahit dengan keluarga tiri, namun hanya lambat-lambat di beberapa episode dia juga dibaik lagi ya, walaupun agak sikat. Kalau Karta Di Angel itu kan gadis kecil yang memang harus udah kehilangan ibunya ya sejak masih kecil. Aku pernah banget dulu ingat pernah drama Karta Di Angel diadaptasi ke drama sinetron Indonesia tahun 2009 yang berjudul Impian Saputri. Aku suka banget. Sama sih kayak umumnya, cuman nggak terlalu jauh beda ya, karena memang drama kalau itu anaknya tuh menemani hukuman yang pantas walaupun setiap kali berbuat kesalahan dia menghadapi tekanan pahit ya. Oke, sekarang kita tahu kenapa drama Turki populer ya. Sebenarnya pengalaman itu tuh drama Turki itu kan pernah fenomena mencatat sejarah sehingga para pemain dari Elif ya pernah ke Indonesia baru sekali sampai akhirnya tidak bisa kena virus corona ya. Tapi akhirnya drama Elif itu berhasil meraih sukses di SCTV Awards ya untuk kategori program asing paling ngetop atau the most popular foreign program ya. Sehingga Elif itu juga diadaptasi ya melakukan cara yang sama seperti Karta Di Angel, yaitu ditayangkan dengan dalam versi Indonesia. Pemainnya juga orang dari Indonesia tapi bersettingnya di Bekasi ya, karena Bekasi, Jakarta, Bogor itu merupakan kota yang tak sering jadi target syuting sinetron ya sampai sekarang. Nah sebenarnya kalau sekarang drama Turki yang sekarang tayang ini adalah Hercha dan Zalim, yaitu aku nggak terlalu suka drama Turki karena saya memang taunya kenal cuma budaya doang ya, budaya musiknya. Aku suka banget nih musik dari Turki karena memang terkenal cukup bagus. Sekarang sedikit note, sebenarnya sinetron favorit aku juga suku kita Camila Cinta Camila ya. Ini merupakan sinetron yang menurut aku tuh kembali bernostalgia, di mana ada aktor yang mirip sekali sama ayah saya, Iwan Nurranto, yaitu Riko Tempati. Nah ini nih, Riko Tempati itu aku sering banget lihat IG-nya itu sehingga aku kirim ke ayah. Sehingga aku ngerasa Riko Tempati itu kayak ayah saya yang sekarang. Dia lahir, Riko Tempati itu lahir tahun 1994, kalau ayahku 1996, juga sampai mirip. Ini kenapa gue mirip sama ayah saya? Nah itu tuh. Tapi Cinta Camila ini saya juga suka banget. Di sini kita mempertemukan gimana sih kehidupannya si Asmiranda dan Jonas itu menikah di sinetron, kemudian berlanjut ke tahun 2003 sampai akhirnya anaknya mereka terwujud selama hampir 7 tahun ya. Ya memang sih kalau pernikahan di dunia sinetron sama dunia nyata kan emang saling berkait ya, cuman perbedaannya kalau di sinetron pernikahan itu tidak menunjukkan tanda-tanda hamil, tapi kalau di dunia nyata menunjukkan, ya iyalah namanya juga acting. Oke, itu karena videoku sudah terlalu pandang. Sekian untuk video kali ini, supaya bisa bermanfaat dan supaya kalian yang aku sebutin tadi bisa bernostalgia ya sama sinetron lama-lama yang kalian sukai. Dan jangan lupa juga untuk silakan subscribe, komen, dan like video aku untuk soalnya saya akan mengubah wallpaper thumbnailku lagi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.